Shalom saudara-saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, hari ini kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan boleh berikan dan jadikan bagi kami. Sebentar kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus memberikan pencerahan supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan ketika kami membaca firman-Mu. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada hari ini adalah terambil dari Yakobus 1 ayat 19 hingga yang ke-27. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat yang ke-23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian bagian firman Tuhan yang kita baca. Saya memberikan tema renungan pagi ini adalah menjadi pelaku firman yang nyata. Ini adalah indikator yang keenam. Indikator yang pertama hingga yang kelima berkenaan dengan gereja yang sehat dan produktif kita sudah mendengarkan melalui rekaman audio. Indikator yang keenam ini menunjukkan bahwa sebuah gereja yang sehat dan produktif adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Ingatkah Anda bahwa kita pernah diajak selama 40 hari untuk belajar bagaimana merenungkan firman Tuhan melalui 6 metode pembelajaran? Kiranya kita masih ingat dan tidak dikembalikan kepada para narasumber pengajar. Saya berharap apa yang sudah dipelajari dapat diterapkan sampai hari ini, yaitu saat kita sedang belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan. Allah tidak ingin kita hanya menjadi pendengar saja atau hanya pandai mengetahui saja, melainkan Ia ingin agar kita menjadi pelaku firman yang hidup, yang terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami firman Tuhan, maka kita semakin mengerti bahwa Allah memanggil kita untuk menjadi saksinya, menjadi pelaku firman kebenaran secara nyata, agar namanya, yaitu nama Kristus, dikenal di antara bangsa-bangsa. Menjadi pelaku firman adalah sebuah indikasi akan pertumbuhan dan kedewasaan rohani kita secara pribadi yang akan berdampak di dalam komunitas gereja Tuhan. Kita dapat menerapkan pengajaran firman Tuhan yang telah kita dengar dan membiarkan firman itu bekerja di dalam hati kita, diri kita, dan kemudian kita melakukannya dengan sederhana. Ingatlah, kita adalah milik kepunyaan Allah, dan sebagai miliknya kita dapat berperilaku seperti miliknya dan mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya.
Allah menghendaki agar mereka yang mendengar firman-Nya menjadi pengikut Yesus yang sejati dan bukan menjadi penggemar. Seorang pengikut sejati atau seorang murid sejati adalah seorang yang menuruti atau menaati ajaran Tuhan. Hal ini bukan karena terikat kepada hukum atau bersifat legalitas, melainkan wujud ketundukan sepenuhnya untuk mengenal dan mengasihi Allah. Pengikut sejati tentu saja akan membagikan kebenaran yang dimengerti kepada orang lain. Ketahuilah juga, seseorang memang sulit untuk melakukan firman Tuhan karena ia melihat firman hanya sekilas saja, lalu melupakannya karena dianggap tidak penting. Kita sulit menerapkan firman Tuhan karena kita tidak menempatkan firman Tuhan menjadi skala prioritas di dalam hidup kita. Nah, sekarang bagaimana dengan Anda? Apakah firman Tuhan menjadi skala prioritas di dalam kehidupan saudara? Mari kita menjadi pelaku firman saat kita sudah membaca dan merenungkan firman. Lakukanlah firman dengan cara-cara sederhana, dan itu pasti memberkati orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami kembali diingatkan ketika kami membaca firman-Mu, ajarlah kepada kami bukan saja dimengertikan, tetapi kami diberikan kemampuan untuk melakukannya. Saat kami boleh melakukan dengan hal-hal yang sederhana, kami percaya Roh Kudus akan menuntun kami, supaya apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami mau supaya kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau dan menjadi serupa dengan Engkau. Mohon sekali lagi Roh Kudus membantu kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Untuk pokok-pokok doa syafaat, Bapak, Ibu, dan Saudara bisa mengikuti di dalam slide yang berikutnya. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.